dahsyat. Yes, yes, yes. Siapa dari teman-teman adik-adik yang siap buat ikut Bible storytelling hari ini? Boleh dong angkat tangannya. Wah, meskipun Kak Ica nggak bisa lihat, tapi Kak Ica percaya semua di sini excited. Kita mau semangat, kita mau puji Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke pemberitaan firman Tuhan, yuk mari kita mau angkat pujian dulu buat Tuhan. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Oke, baik. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup mata, lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau Tuhan boleh beri hari yang baru buat kami, di mana kami boleh berkumpul bersama dengan papa, mama, kakak, adik kami semua untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan Bible storytelling hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati kami. Tuhan berkati kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Buka telinga dan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik nih. Semua berarti udah siap ya untuk dengerin Bible storytelling nih ya. Nah, sebelum itu Kakak Ica mau tanya dulu dong sama teman-teman, sama adik-adik. Ada yang tahu nggak apa sih hal yang paling berharga di dunia ini? Ada yang tahu? Kalau misalnya nih ya, kita tanya ke teman-teman kita di sekolah atau di kampus atau gimana, pasti pada jawabnya, oh aku tahu, pasti hal yang paling berharga di dunia itu adalah uang. Atau misalnya mobil, atau rumah, atau bahkan ada emas dan perak. Itu, bagi orang-orang dunia, hal yang paling berharga di dunia ini ada hal-hal material seperti itu. Uang, emas, perak. Tapi kita mau dengar berdasarkan cerita firman Tuhan, ternyata ada loh hal yang lebih berharga lagi dibanding itu semua. Jadi begini, suatu hari ini di depan bait Allah, di depan yang namanya gerbang indah, ada bapak-bapak duduk. Bapak-bapak ini tidak bisa berjalan atau lumpuh. Dia duduk di sana, tahu nggak dia ngapain di sana? Dia minta-minta sama orang-orang. Kan banyak nih orang-orang yang datang ke bait Allah. Tiap orang yang lewat, Pak, Bu, tolong dong kasih saya makan, tolong kasih saya uang. Saya nggak punya uang, saya nggak bisa makan, kayak gitu. Dia meminta-minta pada orang-orang. Kadang orang yang lewat ini, ih, kamu orang lumpuh, sana-sana, ih, aku jijik. Aku nggak mau kasih kamu uang. Aku aja nggak punya uang, aku nggak punya emas, nggak punya perak, ngapain aku kasih kamu? Ih, sana-sana, pergi. Gituin loh. Terus ada juga ibu-ibu lewat. Ih, kamu bau. Sana, pergi jauh-jauh dari aku. Aku nggak mau kasih kamu uang. Sana. Kayak gitu.
Si bapak-bapak yang lumpuh ini, dia tetap minta dong, kasih aku uang kek, kasih aku emas, perak, makan, apapun deh kasih aku, tolong, aku gak bisa jalan. Kayak gitu. Dia minta sama orang-orang. Sampai suatu hari, datanglah ada 2 orang murid Tuhan Yesus ke Bait Allah. Namanya siapa? Namanya Petrus dan Yohanes. Saat itu mereka lagi jalan nih ke Bait Allah. Terus si orang lumpuh lihat, ada 2 orang nih. Aku coba deh, aku mau minta sama mereka, siapa tahu mereka mau baik hati dan bisa kasih aku entah itu duit atau emas atau perak. Akhirnya dia minta, Pak tolong dong kasih saya gitu. Dia mohon nih sama Petrus sama Yohanes. Dan akhirnya muncullah yang namanya belas kasihan dalam hati Petrus dan Yohanes. Tapi Petrus Yohanes bilang gini, coba Bapak lihat kami. Disuruh lihat. Petrus akhirnya ngomong gini, tidak ada padaku emas ataupun perak. Petrus gak punya emas dan perak. Terus akhirnya Petrus ngomong gini, tapi aku punya sesuatu yang lebih berharga daripada itu. Akhirnya tahu dia ngapain? Dia berkata seperti ini, dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan seketika itu juga orang yang tadinya lumpuh, dia bangkit dan bisa berjalan. Sebuah mujizat yang ajaib. Ya kan? Hebat banget, yang tadinya si orang lumpuh mintanya emas, minta perak, minta uang. Tapi akhirnya dia diberikan sesuatu yang lain yang lebih luar biasa, yang lebih hebat, yaitu kesembuhan. Dia itu kesembuhan. Yang daripada siapa? Yang daripada Tuhan. Itu dia. Nah, jadi kita di sini belajar bahwa ada hal yang lebih berharga di dunia ini dibanding uang, dibanding emas, dibanding perak, dibanding harta dunia apapun, yaitu apa? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus itu lebih berharga buat kita dibanding setiap emas dan perak yang ada. Karena Tuhan itu adalah Bapa kita. Dia itu adalah sumber berkat kita. Kalau kita mau deket sama Tuhan, kita mau percaya sama Tuhan, Tuhan pasti menyediakan apapun yang kita butuhkan. Sama seperti orang lumpuh tadi. Di saat dia butuh makan, dia butuh minum, mungkin orang-orang gak mau kasih. Tapi Tuhan Yesus bekerja lewat jalannya, Tuhan Yesus kasih dia kesembuhan. Dan dengan dia sembuh, dia bisa mungkin bekerja, dia bisa mencari uang sendiri, mencari makan sendiri. Seperti itu. Dan akhirnya orang lumpuh ini percaya sama Tuhan dan dia memuji Tuhan. Bahkan sampai orang-orang yang di sekelilingnya lihat, bukannya itu orang lumpuh yang biasanya duduk di depan gerbang indah. Loh, sekarang dia bisa jalan. Karena siapa? Karena Tuhan. Dan orang lumpuh menggunakan hidupnya supaya menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekelilingnya. Seperti itu. Jadi kita di sini mau belajar bahwa ada hal yang lebih berharga daripada hal-hal material di dunia ini, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar Tuhan dari kisah orang lumpuh Tuhan, di mana ternyata kasih Tuhan Yesus itu lebih berharga Tuhan, dibanding hal-hal yang kami lihat, hal-hal yang ada di dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mau percaya dan terus bergantung kepada Tuhan. Kami mau percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah dan satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini, dan setelah ini kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami. Esok hari kami akan memulai kembali aktivitas kami seperti biasa. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menuntun kami dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu semuanya.